Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ambara dengan NIM 34022101877. Saya dari kelas Manajemen Reguler F Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan memenuhi tugas teknologi informatika yang diberikan, yaitu membuat dan menghitung rumus di Excel. Yang pertama, kita harus menentukan selnya terlebih dahulu. Selnya berada di ujung kiri atas ini, dan ketiga huruf ini seharusnya diambil dari satu huruf nama depan dan dua huruf nama belakang. Karena nama saya Yuliana Ambara dan tidak ada huruf Y sampai seterusnya, jadi saya menggunakan AMB 23. AMB itu Ambara, jadi diambilnya AMB. Kemudian 23 ini adalah tanggal lahir. Yang kemudian kita akan menghitung dan mencari rumus dari tabel lulusan. Saya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian klik kode yang ke-1, kemudian koma, kemudian kita beralih ke tabel yang ada di kanan bawah, kemudian blok dari kode sampai belanja hari. Kemudian tekan F4, lalu koma, lalu karena yang ditanyakan lulusan, kita ketik 2. Kenapa 2? Karena lulusan berada di tabel kedua. Kemudian ketik 2, lalu kurung tutup, lalu enter, dan akan muncul tulisan sarjana. Lalu ini hasilnya, dan kemudian seterusnya juga sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung tutup, kemudian kita klik kode yang kedua, kemudian blok lagi dari kode E sampai belanja hari, kemudian tekan F4, lalu koma, lalu klik 2 lagi, kemudian kurung tutup, kemudian enter, dan akan menghasilkan tulisan SMEA. Lalu yang berikutnya juga sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian kita klik kode yang ketiga, kemudian kita blok lagi dari kode sampai belanja hari, kemudian tekan F4, kemudian koma, lalu ketik 2 dan kurung tutup, kemudian enter. Lalu hasilnya akan seperti ini. Ini adalah masing-masing rumusnya. Lalu setelah semuanya menggunakan rumus, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah rumus masing-masing dari tabel lulusan. Kemudian kita beralih ke jabatan. Jabatan ini saya masih sama menggunakan sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian kita tekan kode yang pertama, kemudian koma, lalu kita beralih ke tabel yang ada di kiri bawah. Kita blok dari cleaning, dari CLS ke SAL, kemudian tekan F4, kemudian koma, kemudian kita lihat kode yang ada di sini. Kodenya berada di tabel kedua, jadi kita ketik 2, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Lalu akan muncul tulisan kepala bengkel. Lalu yang seterusnya juga masih sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian kita klik kode yang kedua, kemudian koma, kemudian kita blok lagi dari CLS ke SAL, kemudian tekan F4, kemudian koma, kemudian kita lihat kodenya SAL, yaitu berada di tabel 4. Jadi kita ketik 4, kemudian kurung tutup, lalu enter, dan akan menghasilkan tulisan SALES. Kemudian yang ketiga masih sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian kita klik kode yang ketiga,
koma, lalu blok dari CLS kesal, tekan F4, lalu koma, kemudian kita lihat kodenya berada di tabel ketiga. Jadi kita ketik 3, kemudian kurung tutup, lalu enter. Lalu akan muncul tulisan mekanik. Dan ini hasilnya. Kemudian setelah semuanya diisi oleh rumus, ini hasilnya. Ini adalah masing-masing rumus dari tabel jabatan. Kemudian kita beralih ke tabel belanja per hari. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan vlog up masih sama, lalu kurung buka, kemudian klik kode yang ke-1, kemudian kita pindah lagi ke tabel yang ada di kanan bawah. Kemudian blok dari kode S sampai belanja per hari. Kemudian tekan F4, lalu koma. Lalu yang ditanyakan adalah belanja per hari, jadi kita ketik 3 karena berada di tabel ketiga, lalu enter. Dan akan muncul 60.000. Kemudian yang kedua masih sama, yaitu sama dengan vlog up, kemudian kurung buka, kemudian klik kode yang kedua, lalu koma, lalu blok dari kode E ke belanja per hari, kemudian F4, kemudian koma, kemudian kita ketik 3 lagi, kemudian enter. Yang ketiga masih sama, yaitu menggunakan sama dengan vlog up, kemudian kurung buka, kemudian klik kode yang ketiga, koma, lalu blok lagi, kemudian tekan F4, koma 3 dalam kurung, kemudian enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah semuanya diisi oleh rumus, ini adalah hasil dari belanja per hari. Ini adalah rumus masing-masingnya. Kemudian kita beralih ke tabel belanja per minggu. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kurung buka, lalu kita klik di belanja per harinya, kemudian dikali 7 menggunakan simbol bintang, kemudian kurung tutup. Kemudian akan menghasilkan 420. Di sini kenapa saya menggunakan kali 7? Karena dalam per minggu itu ada 7 hari. Jadi saya kalikan 7. Kemudian yang seterusnya yaitu masih sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita klik yang kedua, kemudian kali 7, kemudian enter. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga masih sama dengan sum, kurung buka, kemudian klik yang ketiga, kemudian kali 7, kemudian kurung tutup, lalu enter. Ini adalah hasilnya. Lalu setelah diisi dengan rumus, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah rumus dari hasil-hasil di tabel belanja per minggu. Kemudian kita beralih ke tabel belanja per bulan. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian klik tabel belanja per minggu yang pertama, lalu dikali 4,
kemudian kurung tutup, lalu enter. Kenapa saya mengalihkannya dengan 4? Karena dalam per bulan itu ada 4 minggu. Kemudian yang kedua masih sama, yaitu sama dengan sum, kurung buka, kemudian klik yang kedua, kemudian kali 4, kemudian enter, dan akan menghasilkan seperti ini. Kemudian yang ketiga masih sama dengan sum, kemudian kurung buka, lalu klik yang ketiga, lalu dikali 4, kemudian enter, dan hasilnya seperti ini. Kemudian setelah diisi dengan semua rumus, tabel belanja per bulan masing-masingnya seperti ini, dan ini adalah rumus masing-masingnya. Kemudian kita berpindah ke diskon per bulan. Di tabel ini saya menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kurung buka, lalu klik di belanja per bulan, kemudian dikali pesanan yang ada di tabel ini. Yang ditanyakan adalah kode KBK. Jadi kita tekan diskon yang ada di tabel KBK. Kemudian kita tekan 5%-nya. Kemudian kurung tutup, lalu enter. Lalu akan menghasilkan 84.000. Yang seterusnya yaitu sama dengan sum, masih sama, lalu kurung buka, lalu kita klik tabel belanja per bulan yang kedua, kemudian dikali, kita lihat kodenya yang ditanyakan yaitu SAL. Kita tekan diskon yang ada di tabel SAL, kemudian kurung tutup, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga masih sama, yaitu sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian kita klik baris ketiga, kemudian dikali, kita lihat yang ditanyakan adalah kode MEK. Jadi kita klik diskon yang ada di kode MEK, kemudian kurung tutup, lalu enter, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah rumus masing-masingnya. Setelah semuanya diisi dengan rumus, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah masing-masing rumus dari tabel diskon per bulan. Kemudian tabel hadiah bulanan kita kosongkan, kemudian beralih ke total pendapatan. Saya akan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian blok tabel belanja per minggu dari atas sampai bawah, kemudian tekan F4, kemudian kurung tutup, lalu enter, dan akan terjumlah seperti ini. Yang tabel belanja per bulan juga sama, yaitu sama dengan sum, kemudian kurung buka, lalu blok dari atas ke bawah di tabel belanja per bulan, lalu kurung tutup, tekan terlebih dahulu F4, lalu enter, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah total pendapatan dari tabel belanja per minggu dan tabel belanja per bulan. Ini adalah rumusnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.